Rahmatilla, ada Rani, ada Caroline. Teman-teman Asana belum pada masuk Zoom, tapi mungkin they will come very very soon. Oke, aku mau tahu dong, teman-teman yang kebetulan di sini, boleh ya? Maksudnya, aku nanya interaktif aja ya untuk aku tanya. Aku pengen tahu teman-teman itu ada yang udah kenal namanya Access Consciousness belum ya? Rani, ini Rani siapa ya? Rani Bali bukan? Bukan ya? Oke. Eh, Caroline, tahu udah pernah belajar kah atau hanya mencoba Access Bars atau apa? Oke, nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu. Karena gini ya, aku kan facilitator Access Consciousness. Kayaknya aku di sesi ini mungkin akan banyak yang namanya clearing. Jadinya hmm, aku akan banyak yang namanya ngajak teman-teman untuk mengclearing atau menetralkan pikiran sehingga sehingga apa yang kita punya judgment tentang sesuatu sehingga kita susah move on atau susah letting go itu akan lebih terasa mudah. Oke, sebelumnya aku mau introduce dulu buat teman-teman yang belum pernah kenal sama aku. Oke, keren, cool. Thank you, Caroline. Belum kenal sama aku Heidi Andriani. Eh, Pada dasarnya kita di Asana ini para praktisi holistic practitioner. Tapi kebetulan specialty saya itu sebagai Certified Facilitator Access Consciousness, di mana ilmu yang mengajarkan teman-teman untuk terkoneksi kembali ke diri dan apa ya, mengajak teman-teman untuk kembali ke kesadaran teman-teman. Kesadaran itu apa sih? Maksudnya gini, eh, pada dasarnya kita semua itu fitrahnya lahir dengan kemampuan untuk memahami diri kita dan alam sekitar kita itu semua terkoneksi dengan sangat luar biasa. Cuma karena sesuatu dan lain halnya itu, jadi misalnya banyak sekali dari kita yang punya kehidupan background sosial yang berbeda-beda. Jadi ada yang eh, banyak trauma, ada yang banyak luka, so many things gitu yang bisa terjadi selama kita growing up, selama kita hidup, sehingga kita tuh kayak sehari-hari tuh kayak bawa bagasi emosi yang tidak pernah atau eh, kalian memutuskan untuk nggak pernah selesai, tidak pernah ada closure. Sehingga itu yang bisa dibilang kayak kita tuh kayak punya trauma, kita punya bagasi emosi yang selalu ada. Sehingga hal-hal seperti itu membuat power and potensi kita atau kapabilitas kita untuk terkoneksi dengan tubuh dan punya kemampuan atau intuitif yang luar biasa karena kita basically terkoneksi dengan universe itu jadi tertutup. Jadi kita kayak jalanin hidup tuh kayak robot, kayak punya program yang oke, aku bangun tidur, aku harus ABC tanpa yang namanya present, tanpa yang namanya kayak bertanya, should I do this? Kalau aku begini tuh mengerjakan ini tuh aku tujuannya apa? Aku tahu persis ini apa namanya yang aku lakukan ini akan bergerak ke arah mana? Apakah ini untuk kebesaran diriku? Hal seperti itu tuh kita paham gitu loh. Cuma kalau misalnya kita kayak robot, jadi kayak soal bener atau enggak, bagus atau enggak buat aku nggak tahu. Cuma kita kayak punya program bahwa aku harus lakuin itu. Sehingga kita kayak bisa dibilang nggak mindful, nggak present. So everything di mana kita punya pemikiran bahwa kesadaran atau consciousness itu adalah sesuatu yang aku nggak paham, aku nggak ngerti, should I do that? Atau shouldn't I do that? Will you destroy and create? And wrong quote and bad pot empok 100 shop voice provides spaces questions and beyonds. Tadi barusan aku ngucapin apa ya, itu kayak tujuan dari clearing statement yang aku ngomongin tadi adalah clearing statement untuk mengajak teman-teman punya yang namanya pemikiran netral, tidak ada judgment. Karena akses percaya kalau misalnya kita punya judgment, kita tidak bisa menjadi orang yang netral dan kita tidak pernah tahu what's true for us. Karena kita melakukan apapun based on our judgment
regardless apakah itu benar atau tidak buat kita. Sampai sini teman-teman ada yang sudah bisa memahami apa yang saya omongin? Atau ada yang bertanya mungkin sebelum kita move on ke topik tentang letting go? Halo, teman-teman yang lain sudah pada datang nih. Tri, Ufa sudah datang, Filia sudah datang, Mita belum ya? Halo teman-teman. Suaranya tolong dibuka dong, terutama teman-teman praktisi asana. Halo, Hai, Mbak Egy. halo semuanya. Halo suaranya. Oke, teman-teman boleh memperkenalkan diri. Itu kita ada Filia, kita semua holistic practitioner di Asana. Ada Filia, ada Johanna Ufa, ada Putri. Hai. Ya, ini kita semua nanti. eh, ini tema hari ini memang letting go. Kalau ngeliat judulnya, aku kayak perceiving siapapun yang tertarik di sesi ini, seperti kayak mungkin punya sesuatu atau something yang buat kalian itu nggak mudah untuk dilepaskan. Jadi apapun itu ya, mau urusannya relasi, atau urusannya uang, atau urusannya rejeki, atau urusan pertemanan, banyak hal di kehidupan yang sebenarnya mengajak kita ya maksudnya aku bisa bilang bahwa kita tuh sebenarnya menjalani hidup itu gak usah rumit-rumit. Segala sesuatu yang sebenarnya udah gak relevan untuk hidup, tapi kita bawa terus, itu pastinya gak enak. Nah, permasalahannya adalah banyak dari kita yang sadar membawa hal itu untuk dilepaskan atau tidak itu pilihan. Tapi banyak banget dari kita yang nggak sadar kita tuh punya banyak hal yang kita simpan di alam bawah sadar. Sehingga ya of course itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari ya. Sehingga setiap ada masalah yang kecil kita trigger. Setiap ada masalah yang mungkin sederhana kita kayak kepancing. Sehingga kita kayak memberikan reaksi berlebihan daripada orang-orang lain yang nggak punya masalah itu di masa lalu. So everything yang teman-teman punya tentang yang namanya bagasi emosi, sadar atau tidak mempunyai itu, will you destroy and create. Good and wrong, good and bad, what and book, all 100 sharp boys, prophets, basic Christians, and beyonds. Oke, ada yang mau mulai ngomong dulu nggak tentang tema letting go hari ini? Atau kita bisa juga sih langsung, kalau memang ada pertanyaan, kita teman-teman boleh langsung bertanya. Dan siapapun di sini praktisi-praktisi asana akan saling berkolaborasi untuk memberikan support, memberikan apa ya, apapun yang kita punya pengetahuan kita tentang untuk membantu atau support teman-teman untuk bisa melewati hidup dengan lebih mudah. Gimana Oke, teman-teman? Ada yang mungkin bertanya mungkin? Apa gimana? Atau Johanna ya? Ufa mau ngomong ya? boleh. Oke, Ya boleh, boleh, welcome boleh. everybody. Aku salah satu praktisi di Asana, bareng Heidi, Putri, Filia, semuanya di sini. Eh, Mungkin kalau aku mulai dulu aja ya, Iya boleh. sharing. Mungkin kita di sini bukannya untuk, maksudnya ngebahas sesuatu yang mungkin dari segi psikolog atau apa itu mungkin sudah ada ahlinya, tapi kita di sini saling sharing mengenai apa yang kita tahu atau mungkin pengalaman hidup yang pernah kita lewati mengenai letting go. Karena pasti di dalam kehidupan ini kita semua harus mengalami suatu momen di mana kita harus let go of things yang kita cintai, kita sayang, whether it's a family, people, atau barang-barang, atau apapun itu dalam kehidupan kita mungkin akan mengalami kehilangan atau mengalami ya mungkin hal-hal yang harus kita let go gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman ada kisah tertentu atau gimana, apa ada yang mau sharing duluan? Atau kita mulai dulu dengan contoh Iya, dari dengan kehidupan cerita kita kita masing-masing? aja. Iya. Boleh juga sih Jo. Iya ya. Oke, kalau for me, aku pernah mengalami orang tua saya meninggal, terus kehilangan mantan suami, kehilangan anak, everything all at once.
Tapi Hmm. ketika itu aku memang sedih, depresi dan lain-lain. Tapi at that time aku realize bahwa aku nggak bisa terus-terusan, maksudnya terus-terusan berduka atau gimana. I learn the art of detachment, belajar tidak melekat. Dan aku juga dari situ aku sadar ketika aku lagi kesulitan, aku jadi mencari dan mencoba mengerti diri aku sendiri, juga mencoba belajar berbagai modality to empower myself, dan akhirnya mungkin eh, segala sesuatu tuh memang ada alasannya kenapa aku bisa kehilangan, dan aku percaya itu yang mendorong aku menjadi lebih maju hingga sekarang. Maksudnya bisa empowering others, karena dari masa sulit itu aku jadi bisa mengerti kesulitan orang lain juga gitu. Tapi aku yakin setiap orang tuh ada jalannya masing-masing, dan juga mungkin punya tips masing-masing nih untuk mengatasinya. Mau nggak ada yang contoh kasus apa nggak yang kita bisa, mungkin kita bisa saling share dan kita bisa kasih masukan atau apa gitu, saling menguatkan mungkin. Kalau belum ada yang nanya, gue mau share juga. Iya, share lah Bu. Hmm. Ada yang mau nanya dulu nggak? Gak ada ya. Ya kali ini pada kalem-kalem nih. Pada malu-malu ya. Aku sih pernah ya waktu itu ada masa di mana ini kayak something yang repeating gitu ya di dalam hidup aku gitu ya. Tentang being betrayed gitu ya. Being cheated. Ya waktu itu sebagai orang sama pasangan ya. Sebagai orang yang mengalami hal itu, apalagi udah berulang-ulang gitu ya. Jadi kayak aku bertanya gitu, kenapa ya? Kok kayak gini terus gitu. Kayak setiap relasi tuh kok begini gitu. Dan itu tambah berat masalahnya gitu. Jadi aku juga kayak di titiknya aku kayak bertanya, apa ya ini? Apa yang aku bisa lakukan berbeda sehingga aku punya kehidupan nggak kayak begini gitu kan? Ya tapi waktu itu benar-benar aku di titik yang sangat hancur luar biasa sih. Kayak benar-benar kayak ya bisa dibilang kayak merasa nggak berguna, merasa kayak pengen meninggalkan dunia ini, merasa kayak pengen pindah negara, pokoknya kayak pengen ganti identitas. Dia ada momen-momen di mana aku kayak aku nggak mau lah jadi aku nggak suka banget dengan situasi ini gitu kan ya. Tapi justru eh, ya ini juga, tapi aku mungkin orang yang cukup agak religius ya, kebetulan gitu ya. Jadi eh, karena memang juga bingung ya, karena nggak tahu mau minta tolong sama siapa. Cerita ke sama orang pun juga menurut aku juga bukan sesuatu yang gampang karena kadang-kadang bercerita itu bukan juga menyelesaikan masalah, tapi malah jadi gibahan orang gitu kan. Sehingga waktu itu aku memutuskan untuk berdiam diri sendiri gitu ya. Bener-bener sendirian. Aku detach from people. Aku kayak bener-bener sendiri di rumah. Aku banyak di rumah. Aku banyak berdoa. Aku banyak bertanya sama Tuhan. Sehingga ada di satu titik aku bertanya, Tuhan, kalau memang menurut kamu hidup saya masih bermanfaat untuk punya manfaat ya, masih punya manfaat untuk hidup di dunia ini, tolong ya aku dikasih tahu aku mesti ngapain. Kayak waktu itu aku ingat banget sih karena kayak bener-bener kalau enggak gue mending mati aja deh. Ngapain gue hidup gitu kan? Karena aku gak ngerasa aku punya manfaat di dunia gitu kan. Tapi ya udah, itu kayak malamnya gitu ya. Terus kemudian besok paginya kayak aku kayak kok rasanya berbeda ya. Kayak sebelumnya tuh kayak nggak pengen hidup gitu kan. Tapi terus besoknya kok kayak sesuatu yang kayak aku lebih semangat. Sesuatu yang kayak ngajakin aku untuk eh, yuk lakukan sesuatu, tunjukin sama dunia kalau kamu itu bukannya sama sekali nggak bermanfaat, tapi justru kamu harus melakukan sesuatu atau belajar sesuatu sehingga kamu tahu kamu bisa bermanfaat buat orang-orang gitu loh. Ya itu sih kayak bisa dibilang mungkin kayak apa ya, kalau orang dulu bilang kayak wangsit ya, atau kayak I just know gitu, kayak aku harus learn this, learn that. Kayak itu tuh juga kayak langsung dimunculin aja gitu di depan muka aku gitu. Ya kayak sekarang mungkin teman-teman ketemu Zoom letting go ini. Ya aku nggak tahu, siapa tahu ini juga kayak kind of sign dari dari doa teman-teman gitu ya. Untuk gimana caranya aku bisa lebih nyaman menjalani hidup. Gimana caranya supaya aku bisa lebih overcome my problem. Jadi kayak gitu tuh kemudian satu muncul sehingga aku juga tahu bahwa aku harus memberdaya diri aku sendiri. Aku harus empowering myself untuk learn many things sehingga aku juga bisa bangga terhadap diriku karena aku tahu aku bermanfaat. Ya sebenarnya gitu sih. Jadi kayak
kamu kayak afirmasi ke diri kamu sendiri bahwa kamu itu bermanfaat. Kamu tuh bisa memberi manfaat, eh, apa ya, mempunyai sesuatu yang ya bisa kamu share ke orang lain gitu ya. Jadi kamu tuh hidup ke dunia tuh ada manfaatnya. And you know gitu loh. Caranya gimana? Ya nggak tahu. Kadang-kadang harus belajar lagi mungkin. Atau harus ganti komunitas mungkin. Sehingga kamu punya lingkungan yang berbeda. Atau kamu, aku nggak tahu ya, teman-teman aku ada yang ekstrim sih, pindah kota gitu kan. Pindah kota, pindah bener-bener totally different environment, totally different friend. Tapi kalau enggak juga, ya hanya hening aja. Dan belajar sesuatu yang berbeda sehingga kamu pun menjadi orang yang berbeda. Pikiran kamu berbeda, kamu juga lebih, apa namanya, pergi ke orang-orang yang lebih knowledgeable ya, sehingga kamu juga punya problem ini tepat sasaran gitu, bertanya ke orang yang memang tepat sasaran, sehingga pengetahuan kamu untuk sembuh itu bertambah, bukan malah tambah blunder gitu kan. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya, mungkin cerita saya sederhana, tapi mungkin kalau teman-teman ada yang bertanya, gimana sih exactly seperti apa ya, nanti mungkin ngalir aja sambil kita cerita. Oke. Atau ada teman-teman lagi yang mungkin mau cerita yang lebih sekup lagi. Kak Heidi ini kebetulan ada Putri di ini yang sudah tulis questions. Mm-mm. Bacain yuk. Oh, oke. Harus pakai kacamata nih. Coach Iya. mau nanya, mungkin ini berkaitan dengan kemelekatan. Sebelumnya memang Mm. aku merasa aku terlalu melekat dengan siapapun yang membuat aku nyaman. Oh, terlalu mudah melekat dengan siapapun yang membuat aku nyaman. Tapi aku malah berkali-kali dikhianati sehingga aku mencoba untuk nggak melekat sama siapapun. Walaupun sama teman yang bisa dipercaya. Pertanyaan ini aku lagi mencoba kabur dan force diri aku atau gimana, Coach? Oke, Bang bisa jawab duluan? Oh, oke. Nah, sometimes menurut aku nih, kadang-kadang ketika kita kehilangan sesuatu dan kita harus belajar to let go, itu biasanya ada lessons juga nih yang harus kita pelajari. Dan ketika lessons itu tidak, mungkin kita belum belajar atau kita bisa belum lulus lah istilahnya, biasanya pattern itu akan berulang kembali. Nah, mungkin Putri bisa cek juga nih sama diri kamu. Ada nggak hal-hal yang mungkin kamu bisa, maksudnya dalam persahabatan itu, ada nggak hal-hal yang bisa kamu keep atau bisa kamu let go? Maksudnya gini loh, pasti kan di dalam pattern persahabatan harus tahu juga nih, oh Putri boleh nggak aku tahu, maksudnya kamu dikhianatinya gimana nih, dalam bentuk apa gitu? Apakah kamu bisa cek juga apakah kamu punya boundaries yang cukup sehat, apakah kamu menempatkan kebahagiaan kamu ke orang lain atau enggak. Karena ketika kita dalam friendship atau relationship, ketika kita mengandalkan orang lain untuk our happiness, biasanya orang ini walaupun awalnya seneng, lama-lama kita akan merasa heavy ya. Salah satu sisi akan merasa heavy karena kamu put your happiness on them. Tapi ketika kamu sudah bisa bahagia dan cukup konten sendiri, kamu akan bisa membangun relationship dan friendship yang lebih sehat biasanya. Nah, tapi kan banyak hal nih yang perlu kita gali gitu. Jadi mungkin kamu bisa kasih ide, maksudnya kasih more info seperti apa gitu maksudnya. Yang ini untuk kamu kan bilang kamu lari atau apa gitu. Aku Putri, Putri dulu atau aku tambahin aja ya? boleh boleh Kak, silakan. Kakak, Mbak, tante. Heidi. Ya, sebenarnya tuh eh, aku terlalu melekat dengan siapapun yang membuat aku nyaman. Itu kayak apa ya? Kayak kamu punya judgment ya. Sekali lagi kita lagi bahas judgment nih. Di akses tuh kita diajakin untuk nggak punya judgment. Ini kali ada hubungannya dengan masa lalu kamu, di mana kamu kayak tidak pernah merasa cukup dengan kamu sendiri, sehingga kamu selalu butuh orang lain in order kamu merasa cukup. Sehingga kalau aku boleh keliringin, segala sesuatu yang membuat kita punya conclusion atau kesimpulan bahwa kita tidak pernah merasa cukup dengan sendiri, sehingga kita selalu membutuhkan orang lain in order kita merasa komplit dan utuh. Maukah kamu menghancurkan, membatalkan pikiran itu? Right, wrong, good, bad, what, all 100 short words, prophets, basis, conditions, and beyonds. Jadi, semua pemikiran bahwa aku tidak akan pernah sempurna jika sendiri. Hingga aku selalu membutuhkan orang lain. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya aku selalu clingy sama orang. Aku kayak, kalau orang itu kayak bete dikit sama aku langsung kayak, gak, aku kayak langsung blingsatan, kayak bingung. Aduh, what did I do?
Dia nggak boleh pergi dari hidup gue, dia harus ada selalu di sebelah gue. Sehingga kalau misalnya dia pergi, kamu kayak, ya kayak frustasi, kamu kayak marah, kamu kayak nggak suka, dan tidak akan membiarkan itu terjadi, sehingga kamu akan melakukan apapun sehingga dia selalu ada bersama kamu. Akhirnya apa? Kalau kamu kayak begitu, people cenderung untuk utilize kamu ya, untuk kayak ngegampangin kamu, untuk kayak nyepelein kamu, sehingga akhirnya ya itu, dihianatin, dibikin apa namanya, ya pokoknya melakukan hal yang tidak menyenangkan karena mereka melihat kamu sangat mudah digituin gitu loh. Karena Atau kalau bisa kita terlalu attach sama orang, kita cenderung dimanfaatin ya, kayak disembarangin gitu loh. Gitu nggak sih? Itu kayak hukum alam deh. aku bisa add juga ya, Iya, boleh iya, ya iya. Kak? Ini kayak misalnya kan tadi Boleh, kan boleh. eh, Mbak Hedi bilang kan misalnya kamu selalu berusaha menyenangkan orang. Bisa juga tuh misalnya kita overgiving. Sometimes kita yang people pleasing. Misalnya ada Iya. orang yang people pleasing. Ketika kita people pleasing, kita selalu trying to so hard untuk menyenangkan orang dan Iya, kita iya. ada harapan, ada ekspektasi bahwa orang Mm-mm. harus melakukan hal yang Akan sama. melakukan yang sama. Ya, Iya, benar. padahal kan maksudnya mungkin mereka nggak minta tapi you doing it for them gitu. Jadi kadang kita Iya. nggak expect others untuk ya melakukan hal yang sama seperti kita gitu. Karena Mm-mm. mungkin ya mereka tidak seperti kita memang gitu. Jadi Mm. mungkin di situ bisa menimbulkan kekecewaan kalau kita over Iya, ya. iya, iya. Jadi karena kelingginya itu sih, kayak, aduh gila Ya, kenapa mungkin dia bisa. kok, Mm-mm. kok kayak gitu, biasanya dia nggak kayak gitu, terus kita kayak langsung, ya itu over explain, over giving, over caring, sehingga ya something yang terlalu over akhirnya apa, kayak demand supply aja. Kalau supply-nya kebanyakan kita cenderung ngepret ya. Kan kayak gitu ya. Mungkin iya, mungkin ini bagian dari letting go. Apa sih dalam Ya, pattern persahabatan apa yang perlu kita let go? letting go. Sifat-sifat apa dalam persahabatan yang mungkin kita harus let go? Misalnya, do I Iya, have enough boundaries? Do I love myself enough? Am I content enough to have this relationship atau friendship? Itu matters banget sih, gitu. nggak tahu nih, bisa juga persif dari eh, dia grown up dari orang tua yang juga nggak pernah bikin dia merasa cukup. Ya, aku nggak tahu ya, bisa aja kan. Jadinya Ya. dia akan selalu mencari validasi dari orang lain in order dia merasa cukup. Sehingga letting go-nya di sini ya memang semua luka yang kamu pernah alami selama kamu grown up bersama keluarga kamu, untuk kamu lepaskan. Kita mungkin ngomongnya begini ya, orang tua made mistakes. Ya, aku bisa bilang mungkin ada part dari orang tua yang melakukan kesalahan karena memperlakukan kamu seperti itu. Tapi dalam hal ini, aku akan mengajak kamu untuk instead of menyalahkan mereka, ya bagaimana jika kamu berpikir bahwa your parents itu nggak tahu gimana cara mencintai anaknya dengan baik, karena mungkin your parents itu tidak receiving appropriate love juga dari parentsnya dia. Sehingga bagaimana dia bisa memberikan cinta yang tepat untuk kamu, kalau dia sendiri juga nggak pernah merasakan dicintai dengan benar. So everything that is, dimana kamu berpikir tentang what should and shouldn't you receive love from your family, value, destroy, and create. Right, wrong, good, bad, bad, all 100 chapters, perfect, basis, Christians, and beyond. Ada Oke. komen mungkin dari teman-teman? Mungkin Putri ada yang mau ditanyakan atau ada any respond? Sebetulnya aku agak penasaran nih, your definitions of friendship itu apa gitu? Iya, What kalau is misalnya friendship Putri to you? bisa ngomong, boleh ya. Jadi kita juga lebih ngerti. Atau mungkin ada pertanyaan teman-teman lagi yang lain yang lebih seru lagi mungkin. Mungkin cukup jawaban dari kita untuk Putri. Putri, is it okay? Atau Anda ini oke? Lilia atau Putri mungkin bisa komen. Itu ada yang ini ya juga. Ya, Tilia mungkin Ini ada atau pertanyaan baru nih. kita ya pertanyaan baru. Mungkin Ya, nanti ada yang mau jawab. Hey sorry coach, is there Indonesia. anything for Mhm. me to know this community? I have struggled to revive myself since I used to build my identity on my relation and my previous one, including an avoidant individual. I tried therapy, CBT, and even Self-reflection. self-reflection. But I don't know why I keep on ruminating. Can you give me some room?
some more advice on that. I didn't want to drown myself on busy days and didn't mindful of my life. Thanks, coach. Oke. Hmm. Mungkin Putri atau itu Filia mau jawab atau Ibu Heidi? Kamu dulu aja. Maksudnya sih boleh nggak kita Aku ngobrol udah banyak aja ya ngomong. kayak gini. Maksudnya can we speak di ini jadi bisa lebih gampang nih nanyanya karena kalau kayak gini agak pertanyaannya Kayak cuma satu arah ya. ya boleh nggak Gretel? Can you? Coba aku juga baca lagi ya. Iya. Hello, can you hear my voice now? Hai Gretel. Hai, Gretel. Hi. Panggilnya apa Gretel ya? Gret? Yeah, you can call me Gretel or Hazel if you don't Oke, mind. gitu. Sorry, Hmm. to be fair, I couldn't speak in Bahasa because it feels so heavy for me if I use Bahasa but yeah. Nggak apa-apa, I hope pakai you bahasa guys Inggris aja. understand with that. Iya, Yeah, sure. sure. Thank you very much. Oke. So mhm. So And Hmm. yeah. Heidi, do you want to answer this one? You just go ahead, Johanna. Oke, boleh. May I know, maksudnya what kind of relationship? Oh, so you tried therapy before. Oh, what? Ini Yeah. kamu ruminatingnya apa? Sorry, aku mix-mix ya. Yang It's okay, it's di-ruminate okay. adalah, is it the Exactly, relationship ruminating. Mhm. or is it the relationship atau apa? Yeah. So Oh, the person. actually, I just break up. Yeah. I Oh, just I break up with see. my ex. Mhm. I feel so Oh, ashamed to be drawn on that because of I heard that you guys having more challenges in life and it feels like my burden is no, just no, so it's okay. Everyone's go No, through if a it is different, heavy, it yeah. is heavy though. Okay, If it is everyone hard, go it through, is oh, hard. thank you. It yeah. is hard for everyone. We can understand. No matter small or big it is. Yeah, first of all, maybe if you Mhm. can be honest with yourself whether you are happy or not in that relationship and whether Mhm. you sacrificing yourself or not in that relationship and whether you guys really have good connections or not gitu. You have to be honest first. Yeah. Mm. Is that relationship contributing to you positively Yes. or not? Yes. And do you Because feel safe and yeah, secure or do you feel anxious if you feel in anxious, that relationship? yeah, Is it if light atau heavy gitu? yeah, Mm. is that a very fun Uh, relationship for you or very hard relationship for you? well, so far when I have the relationship with this person, I found several benefit like materialistic, Mm. but at the same time, I still have the anxious because of I have a root with my family issue, childhood Mm. trauma, something like Mhm. that, and Okay. So, mhm. so since you said you have childhood trauma, most likely Mhm. you Mhm. in relationship you create dependency on him, like you putting your Yeah. happiness on that relationship, just like we Yes. discussed before. So if Uh-huh. you can probably do inner work and then be honest with yourself whether that relationship really contributing to you or not. If you do the inner Mhm. work to be more content, to love yourself better, and to be happy even on your own, maybe you can have a better Have a relationship better, yeah, in the Okay. future. Mhm, yeah. mhm. Yeah, especially if you have that childhood traumas, maybe you can do some Mhm. inner work to try to heal that first, so Mhm, you mhm. Maybe feel can you, content. yeah, Yeah. maybe you can also telling us about what exactly the childhood trauma that you have that probably impact to Yeah. your relationship, your I don't know, Okay. because we have trauma in the past or our Mhm. inner child, we have trauma. We usually create the pattern of relationship Mhm. that kind of mirror, yeah, because we still have that kind of issue that Mhm, haven't mhm, solved. So mhm. you tend to invite
the same person Mm-hmm. that reflects whatever you have a childhood trauma. You know what I I mean? see. Yeah, I got it. To be Yeah. fair, I have a pattern to, being an avoidant magnet because the three of my exes is all avoidant person, and the trauma that I've been struggling is abandonment. That's kind of Mm. funny if I see the pattern, but Mhm. yeah, it's still a journey. I still feel ashamed out of that, but Okay, yeah, some itu sort of thing. biasanya sih Mm-hmm. usually the people who are attracted to avoidant people And usually avoidant anxious people one. usually, yeah. The anxious one usually doesn't really have kayak strong boundaries, trying to people please, and Yeah. you're not Yeah. content yourself. Understandable because you have the childhood trauma and everything. So really hope that you can try to do that inner child healing Mm-hmm. and some inner work. Maybe you can join our Um, woman circle mm, next week, and we can talk about it more. yeah. Okay, But I Meet would in like person. to know the yeah, information. Yeah. yeah. Yes, please. Tadi aku ada kepikiran apa ya soal dia ya? It's because you're Mm-hmm. familiar with kind of emotional unavailable in your family. It's Mm-hmm. probably also creates the emotional unavailable man as well as too. Oh, You know what I mean? okay. Because Yeah. you're kind of in environment that emotional unavailable is something that you familiar, even though that's not comfortable Mm-hmm. for you, Mm-hmm. but you're familiar with it. Therefore, you Mm-hmm. also invited a person that gives you that kind of familiarity environment, Ya, even mungkin though that's Mm-hmm. not comfortable for you. Mm-hmm. iya. That may But explain. Okay, I see it. That does your may explain. parents have a loving relationship or happy marriage, if I may know? No. Yeah, so Yeah, most likely you that's yeah, are like copying their pattern yeah, unconsciously. unconscious. Yeah, karena Yeah. we don't even know that we have that issue. Mm-hmm. Mm-hmm. We However, yeah, I didn't that mean to be an ad ya ini, tapi we have like womb healing sessions, and that Mm-hmm. we will include inner child healing and father mother wound in there. So if you're interested, and but also ada Mm-hmm. session father and mother wound juga kan? yeah, maybe you can check or just Celia meet dan in Putri. person, maybe in Yeah, woman circle, so we can probably yeah. discuss it better. Mm-hmm. Mm-hmm. But if you don't have time, yeah, you can come to just talk with us. Thank you. Yeah. Oh, Yeah. I have one question more if you guys don't mind if I'm asking. Mm. It's about the feeling of deserving because somehow I heard what you said previously when you say we should see that our parents also struggling to feel love because they didn't experience the love that we Yes. expected to. Yes. That part that actually being the root of the feeling guiltiness in myself. At the same time, I understand why people did me wrong, my Yes. exes or my family, Mm. and at that time, I also that thing also makes me sad because of I feel I don't deserve to have resentment. I don't deserve to, feel the No. mad, the angry, No. some sort of that. Whatever true for you, Uh-huh. it feels light for you. So when you Okay. deserve that Mm-hmm. a better relationship and you feel light about it, that's true for you. Mm-hmm. Just trust you. And then if Okay. I may add, tadi Thank kan you you. mentioned You just can feel it. If it is light, it is true for you. Okay. oh yeah, Even Greta, even though one more yeah. thing, kalau if I may add, Uh-huh. you were saying that you feel guilty, right? You feel Mm. guilty about Yeah. the relationship, Yeah. you feel guilty about your parents. See, Mm. it means that when you have a relationship, you're functioning from guilt. So that's a different thing. Yeah. You're functioning from joy or functioning from Yeah. different energy, Fun. like
joy, happy. fun, love, Yeah, energy. So that amazing. you need to be Oh, mindful for how we function Yeah. in life from. It matters for us. Mm. And wow. Okay. yeah, what kind of guilt emotion coming from? Maybe you can start asking to yourself. There must be a story Okay. behind that. That must be a Yeah. story. There must be experience. You must experiencing something and Mm-hmm. creates this kind of guilt in every area of your life. Most of it. I see. Thank you, Yeah. coach. I didn't see that. I was actually trying, especially I didn't see that coming because I thought all the thing that I've been doing is basically because I enjoy that. But when Coach Joanna say that I'm a function from guilty and the way Coach Heidi say about it, I see it clearly now. Thank you for addressing the Thank blind you. spot in me. Yeah. Yeah. Maybe we can All the talk further, best. yeah, Yeah. later in I other hope to see you occasion. next week if you can. Yeah. Yeah. Sure, Okay. sure. Thank Yeah. you. Thank you. Oke. Yang lain Nah, gimana? Ada Putri lagi ini nggak? Putri balik ya kayaknya. Or maybe we can also talk about, grieving about grief ya. Ketika Ya, kita grief, kehilangan kehilangan seseorang seseorang. yang pass away. Yes. Anyone ada yang having a hard time Aku tahu letting ada go? someone yang bisa cerita tentang ini. Oke. Putri. Ayo Put. Ya, Put. Hai, Please iya, tell me your Let's share. story when you lost someone that very meaningful for you. iya, berapa ya, tahun 2022, ya, papaku meninggal Agustus 2022 itu, karena juga mendadak ya, lagi nggak sakit atau gimana, walaupun dia juga sudah tua gitu. Hmm. Jadi ya selama during that day pemakaman and then after kayak wah udah ibaratnya kayak udah survival mode aja lah ya, yang penting dijalani gitu ya. Mm-mm. After that juga sedih ini itu gitu aku jalan. Tapi tiba-tiba yang paling aku ngerasa apa ya, yang merasa bener-bener nggak disangka gitu. 6 bulan kemudian justru aku kayak eh, secara mental dan akhirnya juga ke fisik itu benar-benar drop lah. Mungkin orang bilangnya depresi ya saat itu gitu ya. Kayak aku merasakan kayak uh, sedih yang nggak bisa hilang kayak gitu, kayak di dada tuh heavy banget gitu, dan kayak udah lost appetite aja sama sama apapun yang aku suka gitu. Kayak makanan yang aku suka, hal yang aku suka, hobi yang aku suka tuh kayak flat aja semua. Even kayak anakku yang paling gede itu saat itu dia lagi cari kuliah dan keterima keterima kuliah di tempat yang dia mau itu, aku kayak only can be happy kayak 20% aja. Kan aku ibunya yang mestinya kayak paling lebih happy dari dia dong gitu ya kan. Gitu. Aku ingat hari itu pas dia terima pengumuman aku lagi ke psikolog. Oke. Gitu lah ya maksudnya. Dan Sesedih itu ya. sedih itu, dan nggak bisa tidur, dan itu nggak bisa di-explain gitu kayak. Tapi akhirnya itu jadi openingnya buat aku ya, kayak aku harus nolong diri aku sendiri, aku mesti gimana, aku mesti kemana gitu, dan aku harus ya mau nggak mau harus mengurai ya diri aku sendiri gitu. Dan benar kan Mbak Edi, kita minta tolong Allah gitu, kita berdoa ya pasti intuisi itu datang ya untuk kita Iya. mana, Iya. sampai akhirnya kita menemukan jalan yang akhirnya bisa pelan-pelan bisa bikin kita healing. Akhirnya pun kita dari yang tadinya merasa benar, nggak merasa ada artinya, nggak merasa ya gimana ya, function sehari-hari aja nggak bisa gitu ya kan. Akhirnya lama-lama bisa bangkit, dan akhirnya sekarang ya alhamdulillah aku juga bisa berkontribusi gitu dengan potensi aku, dan aku sangat passionate about itu. Jadi menurut aku itu mungkin kalau aku bilang itu adalah pintu aku letting go my old self gitu. Iya. Jadi that moment bikin kamu justru grateful karena kamu menjadi orang yang totally berbeda ya kan, Putri? Yes, the old self. Kalau sampai sekarang aku tahu
the old self maybe belum 100% hilang, but aku udah mulai bisa mapping gitu ya. Mana yang bikin aku expand, mana yang bikin aku mundur gitu. Iya, Ini ya sangat betul terbantu banget. sama inner work ini yang dari tadi Ya, Jo sama Mbak Hedi juga selalu bilang ya kan. Karena semua itu blocking di unconscious, di alam bawah sadar ya. kita Dalam bawah sadar kita punya. itu. Oke, Tuh, nice, awesome. Hmm. Oh, aku Thank you, juga Putri. sama-sama. kebetulan aku juga nih kehilangan my mom, my dad, my brother. Terus Wah, dari itu aku pass away semua. Terus aku juga pernah kehilangan suamiku, anakku sekaligus semuanya. So Hmm. one thing that I learn gitu, waktu itu juga I'm having a hard time. Mungkin ketika pertama kali my parents pass away, aku ya depresi sama lah, put ya tim depresi nggak ada anyway. Terus udah gitu, dengan aku rasa lessons-nya adalah yang aku bisa pelajari bahwa ketika kita accept the nature of life, bahwa kehidupan ya seperti itu, ada kehidupan, ada yang meninggal, ada yang lahir, Kematian. ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang sembuh. Jadi dengan mengetahui dan sadar bahwa semua orang pasti akan mengalami kematian, dan di setiap rumah pun atau di setiap keluarga apapun pasti akan ada yang mengalami kematian, kehilangan. Jadi it's just a nature of life, dan kita sebagai human memang pasti sedih, tapi kita berproses gitu. Dan semua ini maksudnya ya bagian dari kehidupan. Dengan Iya, coba mengerti itu, iya, rasanya aku perlahan-lahan bisa lebih menerima, walaupun ya tentu ada rasa duka ya, cuman bisa Mm-mm. melewati dengan lebih nerima lah gitu. Iya, iya, Gitu. karena memang gimana ya? Aku juga belajar ya bahwa setiap periode dari kehidupan kita tuh selalu ada expiry date dari masing-masing manusia sebagai pendamping kita ya. Kayak Hmm. ada durasinya gitu. Kayak nggak selalu dari kita dari awal sampai kita mati itu nggak selalu bersama satu orang gitu loh. Maksudnya ada itu tuh berganti kan, silih berganti terus gitu. Sehingga Hmm. apa namanya? Ya, buatku mereka semua itu berkontribusi untuk membentuk hidupku dan memberikan pelajaran dan memberikan hikmah untuk menjadi apa ya, menjadi aku yang greater ya seperti kata tadi Putri bilang gitu loh. Kita punya kehidupan pasti ada yang berubah. Dan seberapa sih kita melihat semua kesedihan dan luka atau something problematik, problem besar-besar dalam hidup itu sebagai eh, awal dari kebesaran dirimu sehingga kamu mempunyai kualitas hidup yang apa ya bisa dibilang secara mental, secara behavior, secara personality, secara apa namanya keutuhan diri itu kamu sangat berbeda karena masalah-masalah tersebut, karena rasa-rasa sedih atau rasa kehilangan tersebut gitu. Dan pada saat kamu move on, kamu juga memberi ruang untuk hal-hal yang baru untuk berkontribusi lebih untuk kebesaran hidup kamu. Karena kalau kamu masih mikirin berkutat di kesedihan yang lama, kamu tidak memberikan ruang untuk sesuatu yang baru untuk membuat hidup kamu lebih greater. Itu sih udah kayak gelas aja kan. Kalau penuh gimana mau ada isi yang baru? Gimana kamu punya kehidupan yang berubah? Kalau kamu masih membawa semua kesedihan atau something yang masih di masa lalu yang nggak kamu lepasin. Apa kesedihan Iya. atau apapun itu. Terus Gitu. kadang-kadang kalau orang nggak mengalami kesulitan, kadang-kadang ya Heeh. most likely Iya, sih banyak yang aku dengar gitu juga. begitu-begitu aja ya Iya, hidupnya. ketika kita nggak mengalami kesulitan, mengalami kehilangan, kita tuh Iya, nggak mencari Tuhan atau nggak mencari sesuatu iya. ya, Ya, nggak nggak mencari peace, belajar, nggak nggak mencari belajar iya gitu. modality, Jadi nggak sometimes dengerin mungkin song ini kayak healing. a little push ya, a little push from God, a little push from Ya, universe, suatu proses yang harus ya, kita lewati ya. Dan mungkin titik untuk tertinggi lebih. yang paling seru dari kesulitan atau apa ya, kesedihan dalam hidup itu adalah nanti akan ada saatnya di mana kamu melihat bahwa hal-hal itu tuh memang membentuk kamu gitu. Jadi instead of kamu merasa, aduh sial banget sih gue ngalamin hal itu gitu. Tapi kamu di Iya, situ malah justru grateful gitu. Terima kasih ya Tuhan, aku udah ngalamin itu sehingga aku tahu makna hidup aku untuk aku harus ngapain. Karena kalau enggak kan kamu akan hidupnya begitu-begitu aja. Kalau nggak ada masalah di hidup, hidup kamu akan ya looping aja di situ. Kamu tidak growing. Tapi yang namanya masalah itu selalu membuat kamu ya biasanya ya. Masalah itu mostly akan membuat kamu tuh menjadi orang yang lebih besar. Lebih besar tuh maksudnya ya lebih dewasa, lebih matang, lebih resilient.
lebih apa lagi? Iya, Ya siap untuk sesuatu yang lebih besar lagi karena memang ya kayak naik kelas aja di sekolah ya. Tambah susah iya. kan pelajarannya sama. Kalau kamu Terus nggak cukup ya nggak bisa ikut ujian yang berikutnya gitu kan. iya, terus baik kayak eh, aku menyadari juga kalau misalnya by letting go kita create new space of possibilities gitu kayak ketika Ya, kita belajar exactly. letting go ada space of possibilities. Ketika kita nggak let go kita cuman ya udah kita stuck di situ in Hidupnya that, di situ aja. iya di mana Tuh. kita cuman berduka gitu. Terus Iya, aku percaya banget kata-kata Rumi ya, ketika apapun yang kita, maksudnya apapun yang hilang dari kita pasti akan digantikan dalam bentuk lain sama Tuhan gitu. betul, Jadi betul. eh, itu tuh aku pegang banget dan I feel it. Maksudnya walaupun mungkin kehilangan orang it's a different thing, cuman maksudnya aku yakin mungkin ada alasannya kita nanti bertemu lagi dengan orang-orang yang lain yang Hmm, mungkin hmm, sesuai dengan perjalanan jiwa kita gitu. hmm. Iya, Our soul karena kamu sudah evolution. bertumbuh ya. Gitu. Sehingga kayak beda orang, beda cerita. Terus ya boleh kok di dalam di tengah duka kamu gitu ya kamu berdoa gitu atau make a wish or whatever. Ya what would it takes supaya aku bisa memanggil atau mengundang orang-orang yang lebih berlipat-lipat bisa berkontribusi untuk aku daripada orang-orang sebelumnya. Oh, Sehingga aku itu juga punya teman-teman putri kehidupan ya. berlipat-lipat luar Itu untuk biasa. ya itu kalau misalnya ya hubungannya nggak itu ya kita bisa Iya, and iya, iya. Iya, I benar believe untuk it Putri gitu ya. and it happens to me juga Iya, gitu. I jadi manifest kayak, better. iya betul. Kayak Putri tadi kan bilang katanya kok pada berkhianat ya. Oh ya udah kalau gitu boleh nggak kamu berdoa atau minta sama universe sama Tuhan. Tuhan tolong dong kasih aku orang-orang yang jauh lebih baik dari yang kemarin. Jauh lebih bikin aku greater person. Jauh bisa memberikan pengalaman hidup buat aku yang luar biasa dan jauh lebih caring, lebih supportive. Terserah. Tapi pokoknya yang lebih baik. Karena kadang-kadang emang orang-orang kayak gitu harus minggir dulu ya, in order kita dapat orang yang lebih baik. Kalau nggak minggir, nggak bisa dong dapat orang yang lebih baik yang lain. Tapi remember it work both ways ya. Ketika kita mau let go of something kita mau let go of something tapi kita juga perhatikan diri kita apa nih yang dari kita perlu kita Benahi juga. benahi juga ya Mm, gitu. Jadi it works both ways. mm. Jadi ketika Iya, we change our vibration, we change mm, where we functioning from, we iya, will change juga iya. relationship ke depannya Karena gitu. ya mungkin itu bisa dijelaskan dengan vibrasi energi ya. Karena kita tuh di sini percaya everything is energy. Tubuh kita pun juga memancarkan frekuensi energi. Dan pada saat kamu juga punya ketakutan akan sesuatu, kebencian akan sesuatu, kamu pun memancarkan energi tersebut sehingga kamu mengundang orang-orang yang agak kurang pas karena kamu masih memancarkan energi nggak enak gitu kan. Makanya aku tadi kayak kasih clearing. Tujuannya apa? Aku ngajakin teman-teman untuk punya pikiran netral, nggak punya judgment atas apapun. Sehingga kamu itu bisa bebas menarik orang-orang yang lebih berkontribusi untuk hidup kamu. Karena kalau misalnya nih, ini kasih contoh aja ya. Aku dulu benci banget sama orang yang selingkuh. Aku benci banget sama orang yang berkhianat. Akhirnya apa? Karena aku punya kebencian luar biasa terhadap orang-orang seperti itu. Akhirnya apa? Orang-orang kayak begitu datang banyak banget ke hidup gue. Ini lucu sih, tapi ya itu seperti itu ya. Ya maksudnya universe itu begitu. Dia hanya merefleksikan apa yang kamu pikirkan. Sehingga pada saat aku menyadari, oh aku harus netral ya terhadap energi perselingkuhan. Aku harus netral terhadap energi cheating. Aku harus netral terhadap energi betrayed. Sehingga aku juga lebih mengundang orang-orang yang lebih asik gitu ya. Nggak yang jahat-jahat dulu gitu. Karena apa yang kamu pancarkan itu yang akan mengundang orang-orang ke dalam hidup kamu gitu. Ya nggak tahu teman-teman cek deh yang aku omongin ini kira-kira bener apa nggak? Relate nggak kira-kira? Kak Gitu. Heidi ada juga yang chat lagi tuh barusan. Ada yang masuk questionnya. Itu kan mau maaf telat masuk topik letting go melepaskan endapan emosi kalau di mind atau pikiran kita selalu muncul merasa terancam. Oh. Sehingga pada saat saya talk saya Muncul you are not safe. merasa nggak Maksudnya aman, tidak. Oh, oke. merasa tidak aman. Eh,
boleh dijelaskan nggak ya tidak Boleh terancamnya itu ngobrol, gimana? boleh Apakah boleh ada cerita sehingga kamu merasa terancam? Ada backgroundnya kah? Atau kamu out of nowhere merasa selalu being threatened gitu? Kayak merasa ada sesuatu yang bikin kamu nggak aman atau apa? Halo, malam. Halo, Halo. Halo, maaf ya. Mungkin Ini maaf kalau di luar topik, tapi mudah-mudahan sih setidaknya ada relate relate sama letting go ini ya, Kak. ya, ya Jadi dong. gini, eh kita kan suka ada yang bilang harus merasa apa tuh namanya melepaskan hal-hal yang tidak tidak baik, negatif lah misalkan ya. Yang udah tidak relevan untuk Tapi hidup kamu. ya, tapi kayak seolah-olah itu di mind kita, di pikiran kita itu modenya itu mode udah terancam. Misalkan kita kayak ada Oh. tuntutan pekerjaan atau Hmm. tuntutan desakan kewajiban. Satu Mhm. sisi kita ingin lepas dari masalah itu. Hmm. Ibarat kata kita cenderung mencari solusi gitu. Hmm. Jadi ketenangan untuk menghadapi masalah itu kayak semacam jauh untuk apa ya namanya ya? Untuk mencapai manifestasi lah ibarat kata Oh, untuk menghasilkan keinginan kita lepas dari masalah itu. Bagaimana itu caranya? ya kita Nah, mesti tahu dulu kamu itu terancamnya itu apa? Apa sih root cause yang membuat kamu kayak merasa tidak aman? financial ya kalau sekarang ya. Financial. Adakah Nah, sesuatu yang membuat kamu harus produce atau apakah kamu menjadi kayak bisa dibilang kayak tiang keluarga atau sumber finansial atas sesuatu sehingga kamu merasa sangat bersalah kalau kamu iya betul. gagal di situ. Iya betul. Saya sumber Ya, jadi kayak tulang punggung lah ya, ya ya tulang semacam punggung gitu ya. ya. Iya Jadi betul kayak betul. ya of course kamu Generasi akan selalu sandwich ya. merasa of course Ya, kamu akan selalu merasa seperti itu ya. Kamu kayak merasa kalau eh, apa yang kamu lakukan gak works, kamu pasti akan selalu merasa terancam karena kamu langsung punya pikiran otomatis bahwa nanti mereka gimana kalau gue nggak bisa making money, betul betul. gitu kan? Sehingga Iya, ya aku aku sih bisa bilang kalau dari ilmu aku ya, aku akan mengajak kamu untuk memilih untuk apa ya, akses bar. bukan berpikir bahwa Oh, berpikir bahwa untuk tidak menempatkan mereka semua menjadi beban kamu, paham nggak? iya. Jadi kan kamu kan sekarang begitu kan, kamu kayak merasa kalau bukan gue siapa lagi gitu kan, sehingga kamu Heeh. menempatkan semua beban itu di dirimu. Padahal aku bisa bilang di dunia ini kan orang banyak banget ya Bu ya, nggak cuma kamu Iya, sendiri yang bisa provide mereka gitu loh. Kenapa kamu betul nggak sih. berdoa atau minta sama Tuhan atau apa ya? Ya cuma kita tuh punya pikiran apapun itu menarik loh, itu inviting loh. Kayak misalnya gini, gimana caranya ya Right. supaya yang bisa provide nggak cuma gue doang untuk keluarga ini. Gimana kalau adek gue tahu-tahu bisa jadi YouTuber padahal dia masih kecil tapi nggak tahu kena gimana dia tetap bisa making money jadi YouTuber atau gimana out of nowhere. Ya maksud aku that things itu may happens. Tapi kamu selalu punya conclusion, punya judgment bahwa kamu adalah satu-satunya provider di keluarga kamu. Sehingga kamu menutup kemungkinan orang lain bisa membantu atau berkontribusi untuk keluarga kamu. So everything di mana kamu berpikir bahwa you are the only person sebagai tiang keluarga di hidup Uh, kamu. Dan kamu menutup ya, orang lain untuk boleh berkontribusi ke hidupmu. Will you ya. that's right Ini answer? ada desakan yang paling sangat urgent banget nih. Saya kan punya usaha, punya ruko. Terus Ya, penghasilan saya, usaha saya lagi turun, lagi down. Dan ada desakan dari si bank itu kan, eh, karena saya mengalami tunggakan itu kan harus segera dibayar. Sedangkan saya ibarat kata ada kesulitan lah untuk membayar itu. Dan itu seolah-olah kayak buat nyari solusi itu kayak keblok gitu. Kenapa ya Mbak ya? belum karena kamu ketutup sama takut dan bukan tenang. Kalau orang takut, itu kepalanya udah penuh sama takut. Sehingga kamu nggak pernah bisa melihat semua masalah dengan jernih. Karena penuh Iya, saya kepalamu udah ketakutan takut sih duluan. karena aduh, Iya, kalau of course. dilelang Aku bisa sayang paham. banget gitu. Ya, aku bisa paham. Cuma, apa namanya, ya ini sih, kalau di kita, ya nggak tahu deh, teman-teman ada yang mau kasih ide nggak? Kalau aku sih, aku akan memilih untuk melepaskan semua rasa takut aku. Sehingga aku semua ketakutan aku tentang bahwa semua judgement aku bahwa itu pasti akan dilelang, itu pasti nggak akan jadi milik aku lagi.
value this man and create. Jadi kayak aku mau hancurkan dan membatalkan semua pemikiran aku. Kayak pikiran kamu soalnya udah penuh pas itu yang Iya terjadi. betul. Padahal belum tentu Letting kan. go-nya susah banget. Iya, Iya, padahal belum tentu kan. Itu kan semua cuma conclusion belum. kamu yang belum ada kepastian gitu kan. Sehingga aku memilih Tapi untuk ada desakan meng-clearing. ancaman itu, Mbak Ya, Mbak nggak Diana. apa-apa. Itu kan baru ancaman, belum eksekusi, belum ketok palu, Belum ya kan? sih, Itu kan baru baru cuma didatengin nakut-nakutin berapa doang. surat Betul, peringatan, ya. betul. Aku punya temen soalnya yang suka didatengin debt collector, akhirnya bestie sama si debt collector. Saking dia, ya awalnya dia ketakutan, terus lama-lama dia mikir, ngapain gue takut? Ya udah kita ajak ngomong aja tuh debt collector. Sehingga dia bestie sama si debt collector, akhirnya nggak tahu gimana, terus ya udah is aja gitu semua dia bayar utang. Karena si debt collector juga baik banget sama dia akhirnya gitu, sehingga ngerti gitu. Ya itu kan juga bisa dilakukan gitu. Banyak hal yang bisa Tapi so dilakukan far sih. sih relation sama debt collector saya bisa tanganin, saya hadapin. Hmm. Nah, yang permasalahan itu yang ketakutan main kayak nggak nyaman itu, waduh gimana ya, ini kan kewajiban ya. Kalau saya nggak sampai bayar, saya satu sisi saya nggak enak sama debt collector yang sudah berusaha mereka membantu memberikan waktu saya supaya membayar, tapi satu sisi lain, kenapa ini kok kayaknya my destination for my economic tuh kayak something ngeblok gitu, kayak Hmm. ketutup ya, kayak Hmm. nggak tahu Hmm. deh, pokoknya kayak semacam eh, black ini aja, kayak gelap aja gitu Mbak Diana. Um, Jadi kayak Bu, nggak bisa bergerak atau nggak bisa action ya, kayak freeze, kayak nge-freeze gitu. apa namanya? Filia Nge-freeze. sama Putri bisa nggak sih ngomong? Eh, Aku pengen eh, ngomong, cuma aku ada. nggak enak aja nih Oh aku ya ngomong udah. terus. Putri dulu apa gue dulu? Ibu Iya, Sebenarnya Fani. aku aku nggak sama enak Putri ngomong ini terus. lagi bareng sih. Iya. Geser-geseran ya. Heeh. Boleh aku lihat kayak aku suka kasih penjelasan tentang energi dulu nih gitu ya. Yang tadi Boleh. Mbak Edi bilang gitu ya, itu ketakutan. Dan tadi Mbak siapa tadi ya? Maaf, Tina. Mbak Rosti. Tina. Kan berasa banget fear-nya itu ya gitu ya. Freeze sama jadi freeze gitu. Iya gitu kan. Freeze. Itu adalah memang Beku. frekuensi energi yang rendah gitu ya. Yang memang akhirnya emang sulit bikin kita tuh untuk bisa apa ya, untuk bisa Kasih space kasih buat space. receiving more. Yes, gitu. Karena kita sangat mengandalkan pikiran kita, otak kita untuk cari solusi. Padahal sebenarnya Ya. 10% sebenarnya dari kapabilitas kita untuk hidup gitu loh gitu. Jadi ibaratnya dan sebenarnya semesta tuh yang membaca vibrasi energi kita. Jadi mungkin kalau aku boleh saran, energinya dulu yuk dibenerin gitu. Karena pasti banyak blocking-blocking tentang money yang akhirnya jadi kayak gitu. Kita ngerasa jadi sandwich generation, kayak kita sendiri yang harus nyari duit, kayak beban keuangan adalah Iya. kita gitu. Bahwa kita nggak trust universe, semesta, Allah itu Iya. punya rezeki berlimpah buat kita. Iya. Dan Ya, padahal terus ya kok gitu loh, kita ini memang makhluk yang berkelimpahan dan kita bisa punya vibrasi itu. Jadi memang iya. blockingan-blockingan itu yang pertama emang mesti dilepas dari si fear base ini gitu. Dan memang Betul. kalau memang kayak kita nyari solusi, gila sih memang kayak di masa-masa kayak gini emang pasti kayak mentok kanan kiri mentok kanan. Iya. Iya, betul, mentok banget. Tapi once memang kita kayak energetically kita buka blockingan, deh nanti ya biasanya kita juga punya intuisi atau tadi kayak temennya Mbak Hedi tiba-tiba dia jadiin bestie aja. Kok tiba-tiba kayak lancar kebayar Iya, gitu. Iya. Kadang memang Mungkin ya sih. kita nggak apa ya, dipikir pakai otak tuh nggak akan masuk akal, tembus logika. Tiba-tiba nanti kita kayak, ketemu aja jalannya, ketemu aja yang bisa bantu, ketemu aja hal apa yang ternyata kok ternyata ini bisa dijalani ya gitu, nggak stuck lagi, nggak freeze lagi gitu. Mungkin iya, sorry Putri, ini kan kamu tadi bilang tentang merubah energi ya. Nah ini kan kayaknya Mbak Tina ini kayak banyak fear, panik, takut, khawatir gitu kan. Ya itu energi rendah ya. Iya, Kalau rendah banget simpelnya sih, simpel nih. Ini secara teknis aja ya. Yuk Mbak Tina mikirin sesuatu yang menyenangkan yuk. Yang bikin kamu seneng tuh apa sih? Dengerin lagu. Ini yang sederhana aja ya. Misalnya ngeliat pohon,
kau main sama kucing. Jadi kayak pada saat kamu ketakutan, pada saat kamu khawatir, kamu kayak shifting ketakutan kamu dengan rasa-rasa yang lebih menyenangkan. Kayak misalnya nonton film yang lucu, jadi kamu ketawa. Sudah Itu tuh, coba itu Mbak change. Diana Kenapa go aku to dipanggil cinema Diana ya? or bla bla bla. Tapi pas Aku go Heidi. back, kalau pas lagi ke bed lagi kita mau tidur tuh, wah mulai lagi tuh, aduh gitu, Hmm. duh-duhnya itu. Mungkin boleh Terus juga kayak ditambah itu kali Mbak. Kalau boleh, maksudnya kan you always kan tadi you're functioning from worry. Ya, it's normal sih considering your situations. Tapi ya if you open depresi. up for infinite possibilities, percaya bahwa ada infinite possibilities, dan juga misalnya ketika kamu kan bilang katanya suka berpikir negatif gitu. Boleh juga Mbak, misalnya ketika ada pikiran negatif muncul, coba dicek faktanya bagaimana gitu. Terus udah gitu lalu tulis lagi gitu. Jadi kayak di kertas misalnya, kamu bilang, wah pokoknya gawat nih masa keuanganku hancur. Misalnya pikiran negatifnya seperti itu, keuanganku hancur. Terus udah gitu kita cek Tulis saja. faktanya. Misalnya faktanya, oh aku masih punya pekerjaan. Mungkin harapan masih ada. Atau pokoknya kamu Iya. fact check dulu, terus baru kamu tulis bahwa ini Aset masih memang ada aku mungkin. berpikir, iya, memang aku berpikir bahwa keuanganku hancur, tapi pada kenyataannya ini cuman my feelings, cuma kekhawatiran aku aja. Jadi Iya. kayak melatih Iya. Jadi pikiran, kayak menenangkan diri iya juga ya. gitu Mbak. Heeh, Jadi kayak ngajakin menganalisa bahwa pikiran nggak seburuk itu gitu ya, yang Johanna ya. berkontribusi atau tidak gitu. Jadi Mbak coba analisa juga gitu, bahwa Iya. ini fact atau gimana dengan faktanya sama nggak atau gimana, atau ini kekhawatiran, karena ketika kita agak stres itu kita cenderung selalu berpikir ke arah yang negatif gitu. Kadang-kadang itu Dan juga, itu kartu mati deh. Jadi kayak ya nggak jadi kita kasih selalu ruang cenderung buat yang negatif, lain. Heeh. walaupun ada possibilities nggak, ya nggak seperti itu, nggak seburuk yang kita bayangkan gitu. Jadi boleh mencoba menganalisa and be mindful, apa tuh yang kamu pikirkan gitu Mbak mungkin. Iya. Aku Memang juga suka sih, pakai clearing statement sih kalau misalnya itu. Ya pokoknya semua pemikiran aku yang buruk tentang A, B, C, will you destroy and create, kayak kamu mau nggak hancurkan dan batalkan semua pemikiran itu. Jadi kayak kayak pikiran kamu di reset lagi jadi nol. Yang awalnya wah pasti ini A, B, C gitu kan. Oke, semua pemikiran gue tentang A, B, C aku mau hancurkan dan batalkan semua. Jadi perlu kayak kamu ditulis nggak ngajarin ya? pikiranmu sih. Hah? Kenapa Misalkan Mbak? kita lagi ngejudge di pikiran kita, waduh gimana Hmm. nih? Hmm. Maksudnya kan sesuatu yang mengkhawatirkan itu perlu dicatat nggak ya di buku gitu ya? Buat Dicatat ngebandingin boleh, compare. tapi kamu kayak train your mind untuk nggak berpikir begitu. Oh, Aku dengan niat, aku mau melepaskan pikiran aku bahwa everything going worse. Segala sesuatu jadi buruk. Aku keuangannya akan jatuh. Apa pokoknya semua negatif itu aku mau hancurkan dan batalkan. Dan aku memilih bahwa selalu ada possibility, selalu ada solusi untuk semua menaikkan masalah. beliefnya bagaimana Mbak Diana? Ya kamu ngomong Menaik, begitu aja. oh ngomong Kamu gitu ngomong aja. begitu aja tuh kamu kayak ngajarin pikiran kamu bahwa kamu nggak mikir jelek gitu loh. Aku mau ganti pikiran aku yang tadi Oh di tentang bahwa switch kamu off. kurang, kamu tidak bisa, kamu tidak mampu, ini tidak mungkin, dengan bahwa akan selalu ada possibility, ada kemungkinan, ada opportunity baru, ada cara yang aku tiba-tiba tahu aku mesti Amin, gimana. amin. Jadi kayak kamu kayak apa ya? Kayak pikiran kamu yang tadi jelek-jelek itu kayak diganti gitu loh. Iya, jadi Dan semua itu dihilangin gitu. Dan kamu muncul pikiran yang baru yang lebih lebih penuh apa ya? Penuh hal yang menyenangkan. Tapi kalau ada kayak kekhawatiran lagi, kok aku maksain pasti ada yang baik, tapi hatinya juga kayak nggak percaya. Cek Ya, lagi, ada gitu tuh, betul. ya, cek lagi. Kenapa ya? Kok aku memilih untuk percaya untuk aku menjadi buruk daripada aku memilih aku percaya untuk menjadi lebih baik? Kenapa aku kayak gitu? Kamu kamu cuma bertanya gitu doang dalam hati. Aku yakin kamu tahu sih jawabannya. There must be Masalahnya di something yang bikin realitanya kamu. ini sih, ada desakan di, biasalah kita di telepon gimana gitu. Dan saya ada rasa bersalah guilty ke debt collector itu, ya kan, maksudnya udah, mereka juga ibarat kata sabar, terus ya banyak pikiran-pikiran overthinking juga gitu kan. Tapi memang saya berusaha juga sih melakukan sesuatu hal yang menyenangkan ya, misalkan saya ajak anak-anak kemana keluar buat healing lah ibarat kata, atau bertemu teman. Tapi sesudahnya itu suka ada muncul lagi pikiran itu, saya juga Kamu bingung. harus Padahal kan sendiri ya sih.
Bagaimana? Kamu harus sendiri sih. Maksudnya Oh, bener-bener sendiri untuk diam harus gitu loh, kayak hening gitu. hening Kayak gitu ya. nggak tahu deh, kamu suka berdoa kah atau meditasi mungkin. Atau ikut Iya, sesi-sesi kadang kita, ikut sesinya ya. Filia sama Putri tentang blocking money away. Boleh, Itu boleh, juga boleh helps nanti. banget loh. Oh Beneran yeah, deh, you have serius. to you have to Siap-siap. try Serius. that. Serius. Itu Iya. bantu banget. Aku sih, kita semua punya pengalaman sama. Habis ikut sesi, kok tahu-tahu ada aja gitu yang datang opportunity lain Wah, mantap. tentang Amin, uang. amin. Ya, aku Thank you, bukan thank you. kayak ngada-ngada ya, tapi Hmm. kamu tahu itu works apa enggak buat kamu ya emang nyoba sih. Ya, ibarat Minggu Karena depan kata kalau ada ya? misalnya ilmu udah, ya, Minggu depan hari pengetahuan iya, Senin, lah. Iya, Selasa betul. ada ya kayaknya. iya, iya, Senin pas Selasa, Senin ya Putri Senin ya? Rabu, Filia. Mbak. Oh, Oh Senin ya Rabu, Senin Senin Rabu. maaf, Rabu. maaf. Senin sih Ya yang Boleh tentang benar. uang info kan? deh Iya, nanti yang ya. soal Tentang uang money Senin kan? Senin. Yang tentang uang Senin sih. Senin. So, kasih bocoran dikit Iya, kali ya. iya, iya boleh kasih Relationship teaser with Sil. money. So, apa sih itu? So, kalau dari sini dengan ceritanya Mbak Rostina, yang sangkutannya dengan acaraku nanti hari Senin itu, money problem is never actually about money. Dan di acara itu kita akan bongkar. Jadi sebenarnya blocking yang kamu punya, segala yang mengakibatkan fear, anxious, menyebabkan kamu jadi over control, itu sumbernya dari mana? Kita bongkarin satu-satu dan ntar dilepasin. So, kalau tadi pertanyaannya how to release all the anxiety, how to release the fear, so maybe you can come. Karena emang Oke, tujuan oke. acaranya tuh untuk itu, gitu. Oh, I see, I see. Iya, it's Iya, actually about the money itself, tapi kadang-kadang kita itu nggak everything mudah ya. untuk receiving. Yes. Receiving. Untuk Iya, menerima receive, itu ya. iya, menerima apapun, maksudnya Mengakui. menerima kebaikan, menerima rezeki, menerima pujian, menerima Oh kebaikan iya, orang. benar. Itu kayak kalau kamu susah untuk hal-hal yang very Ketutup. basic seperti itu, bagaimana uang mau datang ke kamu karena kamu sendiri nggak merasa berharga untuk menerima hal seperti itu gitu. Ini kan Iya, relevansinya benar dengan sih. itu. Kalau kamu sendiri tidak merasa kamu tuh cukup worthy enough to receive that kind of things, bagaimana kamu bisa easy untuk receiving money? Terus Iya, juga betul. kalau tadi kan Mbak juga bilang katanya kamu yang the sole breadwinner ya, maksudnya jadi Yang keluarga, Yes, tulang punggung ya keluarga. tulang punggung keluarga. iya, center point. Iya, mungkin juga boleh dicek juga apakah kamu kurang receiving from men gitu. Maksudnya ngerasa I can handle this, Oh mungkin iya, secara I unconsciously single mom ya. Hmm, hmm. gitu. Sehingga Iya, Itu kayak memang dari ayahku juga nutup, nggak ada gitu ya. ya, Dari masa ya kecil makanya, Nah, itu jadi nanti kena digali tuh kutu di juga emang. kelas. iya di kelas womb healing bisa, father mother wound bisa, money juga bisa. Jadi Semuanya ya. everything is Ayo connected. borong. Nggak, Dipilih kamu aja. Why pilih not, aja. Lis? You don't Why have not? to. Ya, kamu Iya. kalau mau join semua bagus, tapi kamu pilih satu juga boleh. Mana yang paling kira-kira kamu pilih mana yang paling akan berkontribusi untuk kamu. Iya. Gitu. Rencana sih yang ada acara Pakai 21 hati. April itu pengen datang. Ya boleh. Iya. Ya. Mudah-mudahan kita ketemu ya. Ya, tanggal Semuanya. 20 Oke, ada dengan senang hati, ngobrol-ngobrol. Mbak. Tanggal 20 ada yang ngobrol-ngobrol ya. Tanggal 21. Sorry, yang ngobrol-ngobrol tanggal 21. Kalau yang Oh, money ini blocking hari- tanggal 20. Oh ya. Artinya sih Gitu. pas hari libur anak-anak aja sekolah saya bisa. Kalau pas gitu. sekolah kan ini apa? Masih bingung buat ngatur waktunya itu. Jemput sama pulang sekolahnya itu. Ya udah, Ya, ayo nanti lebih mikirin diri di sendiri supaya planning. expand semuanya. Aduh, thank you banget nih masukannya. Iya. Little bit, bukan little bit sih ya. Maksudnya benar-benar apa ya? Ada gambaran lah gitu. Tadinya kan Iya. gelap Iya banget, dong. saya bingung kok. Iya Udah A, B, dong. C, D kok masih begini gitu. Iya. Jadi kayak masuk ke ruangan yang ketutup gitu. Iya. Iya. Oke. Ya, merasa Oke, kayak keblok. mudah-mudahan cukup. Thank you, Mbak. Mudah-mudahan cukup Oke, ya. thank you semuanya. Oke. Iya. Terus Mungkin gimana nih? Ada lagi nggak Putri masih pertanyaannya? mau ini tanya atau anyone? Atau sudah Ada yang mau dibahas, di-share?
Udah? Udah ada yang bertanya lagi? Lia. Thank you juga, Lia. Udah kayaknya ya. Oke, kalau